Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul. Kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di tempat yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur wa minad dhalalati ilal huda. Yang terhormat kepada Pak Haji Martin selaku owner PT Syariah Mobilindo, yang terhormat para ustadz, para ulama, para kiai, para ustazah, para tokoh di showroom PT Syariah Mobilindo, serta rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin pada sore hari ini sedikit yang akan saya bahas karena temanya sangat menarik, yakni tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik daripada yang akan saya kisahkan karena yang terlahir pada bulan ini kemarin tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah seorang manusia sama seperti kita, hanya saja diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diberikan mandat lah seperti gitu ya, diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama memang membawa agama Islam. Nah, karena kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan ada sangkut pautnya dengan di akhir nanti kehidupan kita, dari dunia nanti ke alam kubur sampai ke yaumil kiamah dan sampai nanti di hari hisab, di mana hanya satu-satunya orang, hanya satu-satunya rasul yang nanti di akhir pada saat nggak ada yang bisa memberikan pertolongan, baik dari Nabi Adam alaihi salam sampai sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat, nggak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlepas dari itu semua, kelahiran yang mungkin kita senang gitu. Kita sangat senang, kita sangat bangga gitu. Karena memang saat kelahirannya pun ada hal-hal yang menarik gitu. Nah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, ada hal yang menarik. Yang pertama, saat Rasulullah itu keluar dari perut ibunya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Siti Aminah, betul. Nah, dari perut ibunya keluar, saat Rasulullah keluar dilahirkan, itu ada pancaran cahaya yang saat itu kota Mekah itu terang menderang lah seperti itu. Jadi ada satu rumah terang menderang di kota Mekah, yaitu rumahnya ibunda Rasulullah SAW, yakni Aminah. Nah, dan di waktu yang bersamaan pula ada sebuah kota jauh banget dari kota Mekah itu, yakni kalau sekarang itu Irak ya, negara Irak. Di negara Irak itu ada sebuah istana megah. Waktu itu masih ada sangkut pautnya dengan
ke kerajaan Romawi waktu itu. Namanya Istana Kisra. Nah, di waktu yang bersama Istana Kisra itu berguncang hebat. Sampai dalam riwayat itu ada 14 ruangan, ada 14 tiang sanggahan itu runtuh. Nah, itu dinukil dalam kitab Sirah Nabawiyah yang diriwayatkan oleh Makhzumi bin Hani. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang lebih menarik itu adalah padamnya api Majusi. Jadi ada api, dulu tuh ada api yang bahkan ribuan tahun itu dijaga supaya api itu nggak padam gitu. Tapi saat Rasulullah SAW itu lahir ke dunia, tiba-tiba padam gitu. Ibarat nih syariah mobil Indo nih, nggak pernah mati listrik ya. Tiba-tiba pas begitu lahir, ada seorang mulia lahir, listrik mati nih. Kan lucu kan? Seumur-umur bahkan puluhan tahun, bahkan ribuan tahun ini nggak pernah mati listrik, tiba-tiba mati gitu. Sama kayak api Majusi. Api Majusi itu nggak pernah mati. Dalam riwayatnya itu bahkan ribuan tahun nggak pernah mati. Tapi saat Rasulullah SAW lahir ke dunia, itu sempat mati. Menandakan bahwa nggak ada kebenaran yang akan datang, nggak bakalan ada kebenaran yang bisa ditutupi saat kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Jadi nggak ada yang berhak disembah kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir nih, yang paling saya senang itu karena ada dalam surah Al-Jin ya. Saya senang banget membaca tafsirnya itu. Dalam surah Al-Jin itu dikatakan bahwa saat Rasulullah SAW lahir itu setan itu nggak bisa ngedengerin apa yang terjadi di masa depan gitu. Kalau dulu kan ada peramal ya, ada peramal bisa bersekutu dengan jin dan dia bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau sekarang, karena sekarang kan Rasulullah sudah ada ya, sudah pernah ada gitu, sudah pernah ada dan sudah dilahirkan. Saat Rasulullah dilahirkan itu arsy tertutup, pintu langit ketujuh itu tertutup, dan itu tertuang dalam surah Al-Jin. Bunyinya gini: wa anna lamasna samaa fawajadnaha mu'ilat harasan sadida wa suhuba. Jadi sungguhnya kami maksud jin itu telah mencoba mengetahui rahasia yang ada di langit. Jadi jin itu mau ngedenger nih, kira-kira nih 3 hari ke depan ada apa sih di bumi gitu. Kira-kira 3 hari ke depan nih apa sih yang akan terjadi gitu. Terus saat Rasulullah SAW lahir ini dan sampai sekarang itu jin gak bakalan bisa tembus karena ada panah api yang akan membakar si jin tersebut. Itu menarik ya. Jadi saya sampai sekarang itu kalau misalkan ada, oh ini nanti ke depan begini nih gitu. Nah karena sekarang nggak bisa gitu. Karena itu tadi informasi yang disampaikan itu udah nggak bisa lagi kedengaran gitu. Nah itu salah satu ya. Terus di ayat selanjutnya itu dijelaskan, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i famayastamil an yajid lahu sihabar rasada. Dan sesungguhnya kami, maksudnya jin itu bersaksi ya, bersumpah, bersaksi. Karena di awal surah jin itu kan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi kesaksian jin itu bersaksi bahwa saat dia mendengar Quran itu dia bilang ini adalah perkataan yang sungguh takjub gitu, yang sungguh ajaib, yang sungguh keren lah gitu kalau sekarang tuh. Nah itu jin sendiri. Nah ini dia bilang gitu, dahulu dapat diduduki beberapa tempat agar jin itu bisa mendengarkan berita di masa yang akan datang. Tetapi sekarang siapa yang berani mencoba mencuri berita tersebut pasti akan menjumpai panah-panah yang kalau sekarang kan ada rudal balistik ya. Rudal balistik itu bisa target sasaran itu sekian persen ya. Tapi kalau ini panahnya malaikat itu pasti kena sasaran gitu. Jadi jangan coba-coba gitu kan bahasanya gitu ya. Jin itu jangan coba-coba buat naik ke ars untuk mendengarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu pasti dia akan mati gitu. Bahasa ini ya gitu kali kira-kira ya.
dia akan mati itu. Kenapa mati? Ya karena dia akan bertemu dengan panah yang dia nggak bakalan bisa menghindari panah itu. Gitu. Nah ini yang menarik gitu. Kenapa kita perlu untuk merenungkan bahwa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, kelahiran Nabi kita, nabinya umat Islam, itu perlu kita banggakan, perlu kita senangi, karena hal-hal yang sebelumnya mungkin ada ruksoh itu ruksoh itu keringanan, mungkin ada keringanan sebelumnya, tapi yang sekarang itu nggak bisa gitu. Saat Rasulullah lahir itu tertutup bahkan semuanya gitu, dan hal-hal yang aneh yang di dunia pun, hal aneh yang ada di dunia pun itu terjadi gitu. Nah itu bukti salah satu kenapa kita harus bangga terhadap Islam, kenapa kita harus bangga kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga di akhir nanti kita semuanya bisa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan, bisa menjadi giroh kita, semangat kita lagi untuk terus mencintai dan menjadikan tokoh utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma la tahrimna khairam indaka lisarim ma indana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.